Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Maling Tersesat ke Dunia Lain. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Langit malam menyelimuti desa Cepoko, Gunung Pati dengan kelam yang pekat. Angin bertiup pelan seolah membawa bisikan dari masa lalu. Di sudut desa yang sepi, seorang pria bernama Mugio, usia 30 tahun, tengah menatap langit dengan tatapan kosong. Ia bukan warga biasa. Profesinya adalah maling motor yang licin. Liaida selama ini belum pernah tertangkap. Biasanya Mugio beraksi di luar kota, jauh dari tempat tinggalnya, agar jejaknya tak terendus. Tapi malam itu entah kenapa, ia merasa tertarik untuk beraksi di daerah sendiri, tepatnya di kawasan masjid tua di pinggir kota Semarang. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Di pelataran Masjid Nurul Huda, sebuah motor bebek parkir dengan tergesa. Simpunya masuk ke dalam, memenuhi panggilan azan Isya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Mugio. Ia menghampiri motor itu, mengintip sekeliling, lalu mengeluarkan kunci T yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Dalam hitungan detik, kunci motor berhasil dijebol. Tapi baru saja ia duduk di atas motor curian itu, seorang bocah melihatnya dan berteriak, "Maling, maling!" Kepanikan langsung melanda Mugio. Ia memutar kunci, menggeber gas sekuat tenaga dan melesat pergi. Warga yang mendengar teriakan itu mulai berdatangan, tapi ia sudah jauh. Namun kepanikan membuatnya mengambil jalur sempit yang tidak dikenalnya. Gang kecil itu kian lama makin menyempit, menurun dan sepi. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya remang dari bulan sabit yang terhalang awan. Mugio terus memacu motor masuk ke dalam gang setapak yang perlahan berubah. Dari dalam tanah berakar, dikelilingi pepohonan tua. Angin malam berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Di antara desir daun dan langkah ban yang menggilas tanah, terdengar suara tawa pelan, cekikikan perempuan dari arah gelap. Mugio menoleh cepat tapi tak melihat apapun. Namun suara itu kembali muncul, kali ini dari atas. Saat ia mendongak, samar-samar terlihat sesosok putih tergantung di pohon besar. Rambutnya panjang, matanya merah menyala, dan tubuhnya berayun seperti digantung. Mugio terpekik pelan dan langsung memalingkan pandangan, mencoba tetap fokus ke depan. Semakin dalam ia masuk, suasana makin ganjil. Kabut tipis mulai turun, dan suara binatang malam lenyap, digantikan bisikan yang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dipahaminya. Mugio mencoba berhenti untuk memutar balik, tapi jalan di belakangnya sudah berubah. Pepohonan yang tadi dilewatinya kini seolah menutup jalan, padat seperti tembok. Seolah dirinya tak berada di tempat biasa. Ini bukan hanya jalan setapak, ini mungkin bukan dunia manusia lagi. Tiba-tiba motor berhenti sendiri, mesinnya mati tanpa sebab. Di hadapannya muncul cahaya remang dari kejauhan, seolah ada pemukiman. Harapan menyala di dada Mugio. Ia mendorong motornya mendekati cahaya itu, berharap menemukan rumah warga, bantuan, atau setidaknya arah pulang. Namun ia belum tahu, tempat yang akan ia datangi bukanlah desa biasa. Itu adalah wilayah terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang bernasib sial dan mereka yang memikul karma berat. Cahaya yang tadi tampak samar kini semakin jelas. Di hadapan Mugio terbentang sebuah desa tua yang seperti terjebak dalam masa lalu. Rumah-rumah joglo berjajar rapi, beberapa beratapkan ijuk, lainnya sirap yang sudah ditumbuhi lumut. Tak ada satupun lampu listrik, hanya obor yang menyala redup di beberapa sudut. Anehnya, tidak terdengar suara manusia. Tidak ada obrolan, tidak ada suara anak kecil, bahkan tidak ada suara hewan malam. Seolah desa ini hidup tanpa penghuni. Dengan langkah ragu, Mugio mendorong motornya masuk ke desa itu. Udara di sekelilingnya berubah dingin dan berat, membuat napasnya seperti tertahan. Ia mencoba mengetuk pintu rumah pertama yang dilihatnya, tapi tidak ada yang menjawab. Ia coba lagi di rumah berikutnya, hasilnya sama. Padahal dari celah jendela, terlihat kursi dan meja tertata rapi,
Bahkan teko di meja masih mengepulkan asap seperti baru saja ditinggal. Namun tetap sunyi total. Desa ini seperti sebuah panggung yang ditinggalkan pemainnya. Lalu pandangannya tertuju pada sebuah rumah besar di ujung jalan. Bangunannya lebih megah dibandingkan yang lain, dengan gapura kayu ukir dan halaman yang luas. Mugio didorong rasa penasaran, berjalan mendekat. Aneh, pintu rumah itu terbuka setengah, seperti sengaja menunggu tamu masuk. Ia melangkah masuk perlahan, menyebut salam, memanggil tapi tidak ada jawaban. Hanya debu dan dingin yang menyambutnya. Di ruang tamu yang luas itu, hanya ada satu benda yang mencolok. Sebuah boneka tua duduk di kursi antik. Lusuh, bajunya sobek-sobek. Dan yang paling menyeramkan, mata boneka itu menatap langsung ke arah Mugio. Seolah hidup, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Pelan, berat, menyeret. Mugio menahan napas, tubuhnya membeku. Tapi tak ada siapapun yang muncul. Yang ada justru bayangan yang berkelebat di dinding. Seperti siluet orang berlari. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Lalu terdengar suara perempuan menangis parau dan berulang, datang dari dapur. Mugio ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Ia berusaha menguatkan diri, berjalan ke pintu. Namun saat tangannya menyentuh gagang, pintu tertutup dengan keras, membuatnya terlempar ke belakang. Ruangan itu tiba-tiba berubah, gelap, lembab tebau tanah dan kemenyan memenuhi udara. Boneka tadi kini berdiri tegak di depannya, matanya merah dan mengeluarkan darah. Dari tembok-tembok, tangan-tangan hitam muncul, berusaha meraih tubuh Mugio. Ia berteriak sekencang-kencangnya, memohon agar dilepaskan. Ia menjerat, ia menangis kon bersumpah wakam baruan. Hantu-hantu itu tertawa. Suara mereka bergema seperti ribuan suara dalam satu mulut. Sudah terlambat, bisik salah satu dari mereka. Kecuali saat itu pintu tiba-tiba terbuka sendiri, dan dari luar masuk cahaya putih. Sosok kakek tua berbatik dengan belangkon berdiri di ambang. Ia melambaikan tangan, dan makhluk-makhluk itu lenyap seketika. Mugio langsung berlari keluar, menangis terisak sambil sujud di kaki sang kakek. Namun yang akan ia dengar selanjutnya bukanlah kelegaan, melainkan kebenaran yang lebih menyeramkan. Bahwa ia bukan satu-satunya manusia yang pernah tersesat di desa ini, dan bahwa desa ini bukan bagian dari dunia manusia. Mugio tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal seperti habis ditarik dari dalam kubur. Di hadapannya berdiri seorang kakek tua berjubah kain lurik kusam, mengenakan ikat kepala batik gaya Mataram. Wajahnya keriput namun matanya bersinar terang menembus gelap malam. Suasana desa yang semula mencekam mendadak senyap dan dingin saat kakek itu melangkah perlahan ke arahnya. Kau tahu kenapa kau bisa sampai di tempat ini, nak? Suaranya dalam dan menggema, seperti keluar dari sumur tua. Mugio hanya menggeleng sambil terisak. Kakek itu menarik napas panjang, lalu menunjuk ke arah motor curian yang kini tergeletak seperti bangkai. Itu bukan motor sembarangan. Di dalam joknya, tersembunyi sesuatu yang bukan untukmu. Jimat pelindung, peninggalan orang sakti yang tidak ingin hartanya disentuh tangan kotor. Dan kau telah menyentuhnya. Mugio menoleh ke arah motor dengan ngeri. Ia baru sadar sejak awal ada hawa panas. Aneh dari jok motor itu, panas, yang menusuk seperti bara. Namun tak ia hiraukan karena fokusnya hanya kabur. Kakek itu menunduk, matanya menerawang jauh. Kami semua yang ada di sini dulunya manusia seperti kamu. Ada yang perampok, ada yang dukun pesugihan, bahkan ada yang membunuh keluarganya demi kekayaan. Kami semua melakukan kesalahan besar dan mengambil barang dari orang yang salah. Seorang kiai sakti yang dulu hidup tanpa pamrih. Namun sekali kami mencoba mencuri darinya, kami terkutuk. Tak bisa kembali. Terjebak di dunia demit ini. Dunia yang tak punya waktu, tak punya matahari, dan tak punya ampun. Angin malam kembali berhembus, membawa suara-suara mengerang dari balik rumah-rumah kosong. Sekilas Mugio melihat bayangan-bayangan gelap merayap di atap-atap. Suara tawa cekikikan dan isak tangis mengiringi. Tapi kau berbeda, lanjut si kakek. Kiai pemilik motor itu masih hidup. Ia tidak berniat mencelakakanmu. Ia hanya ingin memberi pelajaran. Maka kau diberi satu kesempatan. Mugio memandang penuh harap meski matanya masih berlinang.
Bagaimana caranya keluar dari sini, Ke? Pergilah ke ujung desa, ujar kakek itu. Dorong motormu sampai kau menemukan gerbang putih yang menyala. Itu satu-satunya jalan keluar dari dunia ini. Tapi ingat, jika kau tak menemukannya, kau akan terjebak di sini selamanya seperti kami. Mugio menunduk, bibirnya bergetar. Tapi motor itu sudah tak bisa menyala. Kakek itu tersenyum samar. Kau tak perlu menyalakannya. Kau harus menuntunnya. Jalanmu harus penuh penebusan. Barulah kau layak. Mugio menatap jalan desa yang gelap dan panjang di depannya. Bayang-bayang meliuk di kejauhan, dan udara mulai berbau belerang tanah dan bunga-bunga yang biasa dipakai dalam sesajen. Ia meraih stang motornya, tangannya bergetar. Di kejauhan samar terdengar suara gamelan yang pelan dan menyayat, seolah mengantar arwah. Ini bukan sekadar perjalanan pulang. Ini perjalanan untuk menebus dosa atau dikutuk selamanya. Mugio mulai menuntun motornya perlahan menyusuri jalan desa yang kian temaram. Jalan setapak itu tampak seperti tak berujung, hanya diterangi cahaya redup dari obor-obor yang menyala tiba-tiba saat ia lewat, seolah makhluk tak kasat mata sedang membimbing atau mengawasinya. Di kanan kiri rumah-rumah joglo berdiri bisu, namun dari balik jendela-jendela gelap, tampak mata-mata merah menyala menatapnya, tak berkedip, tak bergerak. Napas Mugio memburu. Setiap langkah seperti menyeret kakinya ke jurang antara waras dan gila. Tiba-tiba, dari salah satu geng kecil, muncul sosok lelaki kurus tak berjari tangan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan menghampiri Mugio dengan senyum lebar yang ganjil. Kau tahu rasanya potong tangan sendiri? Tanyanya tanpa ekspresi. Sebelum Mugio menjawab, pria itu mengeluarkan pisau karatan dari balik sarung. Lusuhnya dan menggores pergelangan tangannya sendiri. Darah muncrat, tapi tangan yang terputus itu tumbuh lagi. Lalu ia tertawa, tawa panjang dan pecah, seperti gelas dilempar ke lantai. Mugio mundur panik dan segera melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh lagi. Di ujung jalan berikutnya, ia melewati sebuah sumur tua. Dari dalamnya terdengar suara-suara rintihan minta tolong. Mugio mencoba mengintip, dan saat itu sesuatu mencengkeram lengannya. Tangan hangus terbakar, dengan kuku panjang dan lidah menjulur. Makhluk itu memohon, berikan aku air. Air mendidih. Sudah 100 tahun haus. Di samping sumur tampak kuali besar penuh air mendidih. Mugio memalingkan wajah, hampir muntah. Bau daging gosong menyengat, dan dari dasar sumur, terdengar jeritan-jeritan mereka yang dihukum untuk meneguk panas tanpa akhir. Langit di atas desa itu tetap kelam, seolah waktu berhenti. Mugio kini kelelahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi dorongan dari rasa takut dan penyesalan membuatnya terus bergerak. Di perempatan desa, ia melihat dua arwah bocah kecil duduk bersila di bawah pohon beringin. Mata mereka kosong, tapi suara mereka bersamaan berkata, "Jangan lewat jalan kanan, itu jalan bagi yang tak mau berubah. Lewat kiri, walau penuh darah, itu jalan yang jujur." Mugio menelan ludah, menunduk dalam, lalu memilih jalan kiri. Jalan itu dipenuhi jejak kaki berdarah. Setiap langkah membuat tanah seperti menjerit, dan suara-suara gaib terdengar mengucap doa-doa yang diputar terbalik. Mugio menunduk, membaca istighfar pelan, mengingat semua dosa yang pernah ia lakukan. Ia mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia benar-benar ingin berubah. "Ya Allah, kula nyuwun pangapunten." "Sampun cekap mboten dugi malih," bisiknya dengan suara parau. Akhirnya dari balik kabut tebal yang mulai menyelimuti jalan, tampak sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya putih lembut bersinar seperti purnama. Gerbang kayu besar berdiri di ujung jalan, diapit oleh dua sosok tinggi berjubah gelap yang tak berbicara apa-apa. Di atas gerbang itu tergantung papan tua bertuliskan aksara Jawa yang tak ia mengerti. Namun hatinya terasa damai. Apakah ini gerbang keluar yang dijanjikan kakek tua itu? Ataukah hanya tipu daya terakhir dari dunia gaib ini? Gerbang itu berdiri megah dalam kabut putih pekat. Cahayanya tidak menyilaukan tapi menenangkan, seperti sinar bulan di malam sepi. Mugio melangkah perlahan. Motor di tangannya terasa lebih ringan, seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Di kiri dan kanan gerbang berdiri dua makhluk tinggi berjubah hitam pekat. Wajah mereka tersembunyi di balik tudung yang menjuntai. Mereka tidak berbicara,
Namun saat Mugio mendekat, gerbang itu mengeluarkan suara lirih seperti napas makhluk tua. Masuklah, jika kau benar-benar siap. Mugio berhenti sejenak di ambang gerbang. Dalam hatinya, suara-suara masa lalu kembali menggema. Tangis ibunya saat tahu ia mencuri, jeritan pengendara yang motornya ia ambil, dan tawa sinis teman-temannya saat hasil curian mereka rayakan. Ia menunduk dalam, merasakan beban yang jauh lebih berat dari motor di tangan. Saya salah. Saya sadar. Paitingkin hadap benu, bisiknya lirih, lalu melangkah masuk melewati gerbang. Sesaat setelah melewati ambang, suasana berubah drastis. Ia kini berdiri di sebuah ruang gelap, tanpa dinding, tanpa langit, tanpa tanah. Hanya dirinya dan motor curian yang ia bawa. Dari tiga lebih, muncullah satu persatu sosok yang mengenakan wajah-wajah yang pernah Mugio kenal. Ada lelaki tua pemilik warung yang pernah ia tipu. Ada ibu-ibu menangis kehilangan dompetnya. Bahkan ada seorang anak kecil yang terjatuh karena ulahnya. Mereka tidak bicara, hanya berdiri diam dan memandangi Mugio dengan mata penuh luka. Lalu terdengar suara berat, bukan dari mulut mereka, melainkan dari segala arah. Apakah kau benar-benar menyesal? Atau hanya ingin lari dari kutukan? Mugio menelan ludah. Saya ingin berubah. Demi Allah. Saya ingin menebus semua dosa saya. Saat Sadoya Prasover di sekelilingnya menghilang, digantikan oleh satu sosok besar, berselubung asap hitam, bermata api. Makhluk itu tidak memiliki wajah, namun auranya membuat jantung Mugio serasa ditusuk paku. Makhluk itu melayang mendekat, lalu menunjuk ke arah motor. Benda ini bukan milikmu, tapi kau berniat menjadikannya bagian dari hidupmu. Sekarang, pulangkan ia dengan niat yang bersih, atau kau akan menjadi bagian dari tempat ini. Mugio mengangguk perlahan, lalu menaruh motornya di atas tanah kosong yang entah dari mana muncul. Ia bersujud. Saya tidak ingin apa-apa lagi. Saya hanya ingin keluar. Saya ingin bertobat. Saat ia mengangkat kepalanya, suasana berubah kembali. Kini ia berdiri tepat di halaman masjid, di malam yang sama saat ia mencuri. Suasana hening, tak ada warga yang mengejar. Motornya masih di hadapannya utuh. Tapi kini, seorang lelaki paruh baya berdiri menatapnya dari tangga masjid, berjubah putih. Wajahnya teduh. Kiai itu tak berkata apa-apa, hanya tersenyum pelan. Mugio langsung bersujud dan menangis di kakinya, tak kuasa menahan penyesalan yang membuncah. Mugio masih bersujud di hadapan Kiai yang berdiri di tangga masjid. Dadanya berguncang oleh tangis, tubuhnya lunglai seperti habis ditarik dari neraka. Tanpa suara, Kiai itu mengangkat tangannya, membelai kepala Mugio dengan lembut. Nak, ucapnya pelan. Segala kesalahan yang diakui dan disesali masih bisa diampuni, asal kau benar-benar mau berubah. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Mugio, terasa seperti air jernih di tengah gurun. Mugio menatap wajah Kiai itu. Wajahnya bukan asing, dialah pemilik motor yang ia curi. Tapi tak ada sedikit pun amarah dalam sorot matanya. Kenapa? Kenapa saya tidak dilaporkan ke polisi? Tanya Mugio dengan suara serak. Kiai tersenyum. Karena motorku sudah lama kupasrahkan pada Yang Kuasa. Ada jimat di dalamnya yang melindungi, bukan untuk menyakiti. Tapi bagi mereka yang berniat buruk, motor itu akan membalas sendiri. Mugio hanya bisa terdiam, malu dan kagum sekaligus. Kiai mengajak Mugio masuk ke dalam masjid. Watar seolah berhenti. Suasana masjid begitu damai, jauh dari teror yang ia alami di desa gaib. Di dalam bau karpet masjid, suara angin dari kipas tua, dan alunan adzan Isya yang baru. Selesai menjadi pemengingat, ia benar-benar kembali. Mulai sekarang, ujar Kiai. Kalau kau mau hidup baru, bersihkan dulu masjid ini. Bukan hanya lantainya, tapi juga hatimu. Hari-hari berikutnya Mugio menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan. Ia membersihkan masjid, mengepel lantai, menata sajadah, menyalakan lampu menjelang maghrib, dan mematikan satu-satu selepas subuh. Tak banyak yang tahu siapa dia, dan ia tak pernah menceritakan masa lalunya. Tapi setiap kali melihat motor di parkiran masjid, dadanya bergetar. Kadang ia merasa melihat bayangan kakek tua di balik tiang masjid, tersenyum padanya. Selah bekat, kau sudah memilih jalan yang benar, namun perubahan tidak datang tanpa cobaan.
Teman-teman lamanya mulai datang, menertawakannya karena jadi marbot. Mereka menggoda dengan uang, dengan motor-motor baru, dengan tawa yang dulu ia nikmati. Ngapain lu jadi tukang pel masjid? Kembali bareng kita, duit ngalir tiap malam. Tapi Mugio hanya tersenyum. Aku sudah melihat neraka sebelum waktunya, dan aku gak mau balik ke sana. Di suatu malam Jumat selepas membersihkan tempat wudhu, Mugio menemukan boneka tua lusuh di pojok masjid. Sama persis dengan boneka yang dulu ia lihat di rumah megah desa gaib itu. Matanya menatap tajam, kosong tapi hidup. Mugio gemetar tapi tak lari. Ia hanya memungutnya pelan, membungkusnya dalam kain putih, dan menguburkannya di bawah pohon beringin dekat masjid. Aku tahu kalian masih mengawasi, tapi aku tidak akan kembali. Cukup sekali masuk ke dunia kalian. Pemadam lain, langit mendung menggantung berat di atas Masjid Nurul Iman. Mugio baru saja menyapu halaman ketika angin dingin menerpa dengan bau amis yang tak biasa. Daun-daun berputar di udara dan udara menjadi sesak. Ia menoleh ke arah pohon beringin tempat ia mengubur boneka tua beberapa hari lalu. Tanah di bawahnya tampak basah seolah baru saja digali. Jantungnya berdebar. Jangan-jangan, bisiknya. Malam kian larut dan Mugio bermaksud tidur di serambi masjid seperti biasa. Tapi tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara sepatu berderap. Langkah kaki yang berat dan banyak. Ia membuka mata dan mendapati bayangan-bayangan tinggi berdiri di luar pagar masjid. Sosok-sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Salah satunya mengacungkan tangan, menunjuk ke arahnya. Tiba-tiba, salah satu pintu masjid terbuka sendiri, mengeluarkan suara decit panjang yang mencekam. Dalam kondisi tubuh gemetar, Mugio berdiri. Ia tahu ini bukan mimpi. Aku sudah tobat, katanya, setengah bicara pada diri sendiri. Tapi suara dari luar menjawab, lirih dan bergema. Tapi kami belum selesai denganmu. Bayangan-bayangan itu masuk menembus dinding masjid. Ruangan yang biasanya damai berubah dingin seperti kuburan. Mugio merapatkan diri ke tiang, membaca ayat-ayat yang ia hafal meski terbata. Sosok-sosok itu tak menyerang. Mereka hanya mengelilinginya, berputar, membisikkan dosa-dosa lama. Tiba-tiba, dari bayangan itu muncul sosok lain, lebih besar, lebih gelap. Wajahnya samar tapi Mugio mengenalinya. Itu dirinya sendiri. Wujud lamanya, Mugio si pencuri, dengan senyum sinis dan mata tajam penuh kejahatan. Sosok itu mendekat, menempelkan wajah ke mukanya. Lo pikir tobat itu cukup buat hapus semuanya? Katanya sebelum tertawa keras, tawa yang dulu selalu muncul tiap habis mencuri motor. Mugio berteriak, namun suaranya tak keluar. Saat itulah Kiai muncul. Entah dari mana. Itimson dengan tenang, membawa tasbih dan air putih. Setan yang kau buat sendiri hanya bisa hilang jika kau terus berjalan dalam tobat, ucapnya sambil memercikan air ke arah makhluk-makhluk itu. Mereka melengking kesakitan, lalu satu persatu menghilang dalam semburan asap hitam. Udara kembali hangat. Masjid menjadi tenang. Mugio jatuh terduduk lelah luar biasa. Kiai mendekat, duduk di sampingnya. Ingat Mugio, mereka akan datang lagi. Karena dosa tidak pernah tidur. Tapi jika hatimu tetap bersih, maka yang akan tinggal hanya cahaya. Malam itu Mugio sadar bertobat bukanlah akhir cerita. Itu awal dari perang panjang antara dirinya dan bayangannya sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Mugio tetap setia sebagai marbot Masjid Nurul Iman. Ia menyapu setiap pagi, menyalakan lampu sebelum azan, dan merapikan sajadah dengan ketulusan yang tak dibuat-buat. Namun sejak malam penampakan itu, bayangan masa lalunya sering hadir dalam mimpi. Ia sadar meski tubuhnya di dunia nyata, sebagian jiwanya masih dibayangi dunia gaib yang pernah menjeratnya. Suatu malam Jumatan setelah selesai membersihkan masjid, Mugio duduk termenung di serambi. Tiba-tiba, angin berembus sangat pelan, namun membawa aroma yang ia kenal, bau tanah hutan dan dupa terbakar, aroma dari desa gaib itu. Di hadapannya, perlahan muncul sosok kakek tua yang dulu ia temui di sana. Kali ini wajahnya lebih terang, matanya bersinar damai. Kau sudah melangkah jauh, Mugio, ucapnya. Tapi satu pintu terakhir belum kau lewati. Mugio tak menjawab, ia hanya memandangi wajah si kakek.
Apa maksudnya, Kay? Tanya Mugio lirih. Kakek itu menunjuk ke arah jalan di samping masjid. Ada sesuatu yang harus kau kembalikan. Bukan motor, tapi niatmu. Dulu kau mencuri karena kau tidak percaya bahwa hidup bisa diubah tanpa kejahatan. Malam ini kembalikan niat itu ke tempat asalnya. Dengan kata lain, Mugio diminta untuk kembali ke tempat ia mencuri motor itu. Masjid yang sama, tapi pada jam yang dulu ia berbuat salah. Dengan bismillah dan jantung berdegup, Mugio berjalan ke halaman tempat dulu ia mengambil motor. Anehnya suasana kembali seperti malam itu, sama-sama sepi. Jam menunjukkan pukul 20. Bahkan motor itu masih terparkir di tempat yang sama. Ia mendekati motor itu, lalu menyentuhnya dengan hati-hati. Aku minta maaf, bisiknya. Tiba-tiba, motor itu menyala sendiri dan mengeluarkan cahaya putih terang dari joknya. Dari dalam jok, bukan hanya jimat yang keluar, tapi juga sebuah kunci tua, penuh ukiran aksara Jawa kuno. Kakek tua muncul kembali, kini dalam bentuk cahaya. Itulah kunci gerbang terakhir. Gerbang menuju hidup baru. Kau bebas, Mugio. Kau telah dikembalikan sepenuhnya. Dan saat itu pula semuanya memudar. Suara masjid kembali normal, motor itu lenyap perlahan. Digantikan dengan suasana pagi hari dan azan subuh berkumandang. Mugio membuka matanya. Ia berada di serambi masjid. Di tangannya terselip tasbih milik Kiai dan sajadah bersih. Dari dalam masjid, Kiai memanggil, "Subuh sudah dekat, Mugio." Ia berdiri perlahan, senyum mengembang. Kini semua gerbang telah ditutup, tapi satu gerbang lain terbuka lebar, gerbang hidup baru yang akan ia isi dengan cahaya. Bukan lagi sebagai maling, tapi penjaga rumah Tuhan. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.